Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jer, apa kabar? Hari ini Ahad 13 Ramadan, tepatan dengan 25 April ya. Tadi petang ya, kita RJC, Rumah Hitam Jer Channel buka puasa bersama dengan warga Batam asal Pasaman, IKAPAS ya, Ikatan Keluarga Pasaman yang ada di Batam. Nah, ada tausiah yang menarik di sini, Jer. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Nah, apakah kita masuk dari salah satu yang 4 ini atau masuk ke 4-4-nya? Simak tayangan Rumah Hitam Jer Channel disampaikan oleh Ustadz Sahdin Ali, SPD. Rumah Hitam Jer Channel, mudah-mudahan mereka berkenan like, share, komen. Yang belum subscribe ya bantulah subscribe channelnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan wa syahran as-siyam. Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sannantum lakum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja kayaumi waladathu ummuh amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'd. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan juga pertemuan kita hari ini menjadi salah satu tariqah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, bapak hadirin yang saya cintai karena Allah. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, baginda Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Khilab bin Murrah bin Kahab bin Luy bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadri bin Khananah bin Khuzaimah bin Mutrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Adda bin Muqawam bin Nahur bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim bin Syaruk bin Ra'u bin Faleh bin Aibar bin Saleh bin Arfashad bin Syam bin Nuh bin Lamak bin Mutawasaleh bin Anu bin Yarid bin Mahlai bin Khainan bin Ya'nis bin Sya'li bin Adam alaihissalam. Ini silsilah Rasulullah sampai kepada Nabi Adam. Hafal nggak, Bu? Hafal nggak, Bu? Ya. Hafal nggak, Bu? Ya. Hafal nggak, Pak? Kalau harga gula, harga cabai, hafal Pak Ustadznya. Apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasul, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan manusia, ada 4 macam manusia yang dirindukan oleh syurga. Kalau sudah syurga rindu kepada orang tersebut, berarti orang tersebut sangat mulia di hadapan Allah. Istilah bahasa orang IKAPAS, king of the king, best of the best. Gaul sedikit kan? Siapa yang pertama yang dirindukan syurga? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang hobi membaca Al-Quran dirindukan oleh syurga. Bukan hanya sekedar hobi, tapi orang tersebut mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan orang tersebut dirindukan oleh syurga. Mudah-mudahan kita cinta kepada Al-Quran. Amin. Pak, Bu, Pak, Bu, semangat, semangat. Takbir. Kalau takbir tuh angkat tangannya, saya kasih apa-apa biar semangat.
Takbir! Takbir! Mati corona. Ini enggak takbir, Allahu Akbar. Lemah. Baru 13 hari puasa. Jangankan corona mau kabur, tetap betah di situ corona dia. Takbir! Tuh kabur corona langsung. Apalagi Al-Quran kita baca di bulan suci Ramadan. Satu huruf Al-Quran kita baca di bulan suci Ramadan, Allah balas sampai 700 kali lipat. Sedangkan kita tahu Al-Quran diturunkan ke dalam dunia 6.666 ayat. 700 kali 6.660 ayat. Dapetnya ampe juta 666.200. Kalau bahasa baratnya onde mande rancak bana. Paham? Paham? Paham Bu? Kalau sudah paham cukup sampai di sini saya ceramah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sudah paham? Lanjut. Lanjut. Warna biru ketua. Datur nanti ya. Aman ada anggota dewan kita nih. Subhanallah. Besar pahalanya orang yang baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sudah orang tersebut dirindukan syurga, dan orang tersebut juga berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Sama hukumnya kita belajar Al-Quran di bulan suci Ramadan. Satu huruf kita belajar membaca Al-Quran balas sampai 700 kali lipat. Contoh, kita belajar Iqra. Alif datas an, alif bawah in, alif dapan on, pecahkan. Pintar. Pahala enggak? Pahala yang kita baca huruf Al-Quran. Bahkan orang yang cinta kepada Al-Quran, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kanat lahu nuran fil qabri. Jadi cahaya nanti di padang mahsyar dan jadi cahaya nanti di alam kubur. Artinya apa Bapak Ibu? Kanat nahurun yaumal qiyamah. Orang yang cinta kepada Al-Quran, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yang hobi membaca Al-Quran, jadi cahaya nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita Al-Quran semua, amin. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai karena Allah, kalau kita berbicara tentang kemuliaan Al-Quran, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan, walaupun seandainya kata Syekh Yusuf seluruh air lautan di dunia menjadi tinta, seluruh ranting-ranting di dunia menjadi pulpen, seluruh daun-daun yang ada di dunia menjadi kertas untuk mencatat kemuliaan Al-Quran, niscaya tidak akan mampu. Begitu dahsyatnya kemuliaan Al-Quran. Ini saya sampaikan satu kemuliaan Al-Quran. Yang pertama kemuliaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Betul? Betul Pak? Mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustadz, ya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Kenapa tidak diturunkan dengan bahasa Banjar, bahasa Padang, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Ibrani, bahasa Yunani? Kenapa mesti pakai bahasa Arab? Mau dijawab? Mau dijawab Pak? Santai Pak, sebentar lagi kita buka, nggak lama lagi. Jawabannya, baginda Rasulullah bersabda, kata baginda Rasulullah, uhibbul Arabiyyun lithalasin. Aku cinta orang Arab itu dengan 3 perkara. Li'anni Arabiyyun, dan aku orang Arab, kata baginda Rasul. Wa li'anal Qur'ana Arabiyyun, sebab itulah Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Wa li'anna ahli jannah Arabiyyun, dan orang nanti dalam surga semua menggunakan bahasa Arab. Mudah-mudahan kita semua nanti ahli dalam surga pakai bahasa Arab, amin. Amin. Ini yang pertama yang dirindukan surga. Yang kedua yang dirindukan surga, wahafidil lisan, orang yang pandai menjaga lisan.
Hati-hati dengan lidah kita. Hati-hati dengan lidah kita, Bu. Bu, hati-hati dengan lidah kita. Bu, Bu, hati-hati dengan lidah kita. Jangan sampai menggibah, mengumpat di bulan puasa. Yang apabila orang menggibah, membuka aib saudara kita sesama umat Islam, dosanya lebih besar daripada dosa orang yang melakukan perbuatan zina. Santai, Bu, sebentar lagi kita buka. Iyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Hati-hati kata baginda Rasul dengan dosa ghibah yang apabila engkau lakukan, dosanya lebih besar daripada dosa orang yang melakukan perbuatan zina. Maka hati-hati dengan dosa ghibah. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai karena Allah, dalam sebuah hadis dijelaskan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, baginda Rasul melihat satu golongan yang mana golongan tersebut asik makan daging busuk. Saking busuknya daging itu, Bapak Ibu, jikalau jatuh ke dalam dunia sebesar biji zirah, niscaya seluruh dunia akan bau busuk. Inilah makanan buat orang-orang yang menggibah, yang suka mengumpat, membuka aibnya saudara sesama umat Islam. Dan hati-hati bagi orang yang suka menggibah, batal pahala puasanya. Tuh, hati-hati. Maka karena itu, Bapak Ibu, jaga lidah kita. Jangan sampai kita membuka aib kita saudara kita sesama umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah kita. Amin. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga yang dirindukan surga, wamun emiljiani, orang yang memberikan makanan kepada orang-orang miskin, orang yang menyantuni kepada orang-orang miskin. Pak, Bu, saya ulang. Orang yang menyantuni anak yatim, orang yang menyantuni orang-orang miskin dirindukan surga. Anak yatim kita santuni, orang miskin kita santuni, janda tua miskin kita santuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu siapa orang-orang yang pembohong agama? Salatnya bohong, puasanya bohong, zakatnya bohong, hajinya bohong, baca Qur'annya bohong. Kullu amal bahwa kadib. Setiap amal yang dia lakukan bohong. Siapa mereka? Pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak mau membantu fakir miskin. Dia tahu samping rumahnya ada anak yatim, dia tahu samping rumahnya ada orang miskin, menangis dia menahan lapar, menggigil tubuhnya menahan lapar. Padahal kita punya harta, padahal kita punya mal, tapi sayang, sungguh disayang. Wa yamna'unal ma'un, kita enggan, kita bakhil, kita kedakut untuk membantu. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan Quran wa yamna'unal ma'un, merekalah pembohong agama. Hati-hati. Saya teringat dengan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, "Anna wa kafirul yatim fil jannah hakana wa asyara bil basawatil wusta." Aku, kata baginda Rasul, dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan telunjuk. Kemana jari tengah pergi, telunjuk akan pergi. Kemana telunjuk pergi, jari tengah akan pergi. Artinya apa? Orang tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini dibuktikan oleh Persatuan IKAFAS menyantuni anak yatim.
kalau bisa santuni tiap-tiap bulan, santuni tiap-tiap tahun, yang insya Allah membawa keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, yang dirindukan surga. Wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, orang yang berpuasa dengan imanan wahtisaban, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya yang lewat, bahkan yang akan datang. Belum lagi kita berbuat dosa, Allah sudah ampuni. Begitu dahsyatnya kemuliaan Ramadan. Maka karena itu Bapak Ibu, ayo kita jaga kemuliaan Ramadan ini. Jangan sia-siakan kemuliaan Ramadan ini hanya untuk melayani perut kita. Orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, dia tidak jauh beda dengan kambing. Saya tutup dengan sebuah pantun. Makan roti janganlah berlari, kalau jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, bersihkan diri, Ramadan sudah kita masuki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.